Hai, mumpung saya masih punya beberapa waktu luang, satu lagi tutorial cara membuat kolom di InDesign. Jadi ada dua teknik, yaitu pertama dengan membagi text box, kedua dengan setting paragraf. Masing-masing punya kelebihannya sendiri. Kita mulai dengan membuat, nah ini kita pakai dulu yang teknik satu ya sekarang. Sekarang kita akan pakai teknik satu, yaitu pakai membagi beberapa text box. Kita buat file baru, oke saja. Ini untuk isinya saya buat teks, kemudian ini saya isi, klik kanan dengan pilih fill with placeholder text. Oke, selanjutnya ini untuk cara membuat membagi ke dalam beberapa paragraf, ke dalam beberapa kolom, yaitu dengan membagi bentuk kotak teksnya. Jadi ini saya perkecil, kemudian ini saya potong dari sini, saya klik di sini, kemudian saya buat lagi kolom berikutnya. Oke, ini cara pertama. Jadi dengan cara ini kita membuat beberapa kolom, dan kelebihannya di sini kita bisa bebas mengatur ukuran kolomnya. Misal ini saya hapus, saya hilangkan. Saya bisa mengatur satu kolom lebih besar daripada yang lain. Tentu agar ya saya tekan kontrol, saya tekan W ya. W ini apa istilahnya, preview ya, agar kelihatan hasilnya. Jadi bisa kita buat satu kolom lebih lebar dari yang lain, agar kalau mau lebih presisi, lebih tepat, kita bisa pakai klik dan drag dari sini untuk membuat guide ya. Misalnya di titik sekian mili atau apalah di sini ya. Jadi ini misal segini lebarnya. Untuk kolom berikutnya misal yang atas misal mau dua ya, mau dua kolom, yang bawah satu. Ini Anda bisa bebas ya, ada banyak kebebasan. Ini untuk yang kedua ini ya, misal ini dua kolom, saya klik di sini, saya tambahkan ke sini. Untuk yang terakhir satu kolom saja, nggak ada pemisah ya. Jadi saya tambahkan lagi guide di sini. Nah ini saya atur. Oke, ini jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, ini atau kalau mau lebih presisi, kita bisa atur langsung. Ini saya hapus semua guide-nya ya. Guide-nya saya hapus semua ya, termasuk guide-nya saya hapus. Bisa kita pakai kalau mau lebih lebih tepat ukurannya ya, kita bisa pakai layout, margin and columns, kemudian kolomnya kita atur ya. Jadi nanti kita nggak perlu pakai guide, dia kita atur gutternya. Gutter itu solokan ya kalau diterjemahkan, solokan atau jarak antar kolomnya ya. Misal kita mau 5 mili, oke, kita buat teksnya, kita buat aktifkan tool type, kemudian klik dan geser di sini. Satu lagi ya, ini perlu diatur. Ini kita kebongkan ke sini, ini ke sini, kemudian ini kita isi dengan teks lorem ipsum, dan kita peroleh seperti ini. Oke, ini cara pertama menggunakan beberapa text box. Cara kedua yaitu menggunakan setting paragraf. Kita buat lagi file baru untuk perbandingan. Oke saja. Jadi kita bisa pakai setting paragraf. Jadi saya buat dulu kotak teksnya, kemudian ini saya isi dengan teks fill with placeholder untuk teks. Lorem ipsum itu semacam, katanya teks beneran ini ya, katanya dari Injil atau apalah, nggak tahu. Ini saya simpan dulu sebagai style. Jadi saya buat style belum ada, jadi saya klik window, mana styles, paragraph styles. Jadi kalau Anda kerja apapun dengan settingan teks ya, saya sarankan jangan pakai yang instan dari sini, dari control panel, tapi selalu simpan dalam bentuk paragraph style. Itu lebih mudah, dan saya sudah terbiasa seperti ini. Jadi harus Anda biasakan. Ini kita simpan sebagai paragraph style ya. Paragraph stylenya kita kasih nama kolom saja. Kolom, oke. Kemudian kita pilih span kolom, kita pilih jadi split ya. Nah, kita mau pilih berapa? Mau 2 kolom atau seterusnya. Kemudian ini ada gutternya, gutter ini bagian dalamnya, kemudian ada bagian luarnya, jarak bagian luarnya, lihat di sini ya. Saya kembalikan lagi ke 0.
Gutternya seperti tadi saya buat 6 mili, ada space before split dan after split. Oke, ini kita perlu ngatur juga jarak antar paragraf. Space afternya saya isi 3 mili atau 2 mili ya, supaya kelihatan ada pemisah antar paragraf. Misal, nah ini kita atur, misal untuk yang ini kita set ke basic paragraph. Jadi dia tidak satu kolom ya. Dan begitu juga untuk yang terakhir. Tapi karena saya tidak bisa melihat, saya bisa pakai Story Editor. Caranya kita bisa klik type, kemudian cari editor. Cuma saya nggak tahu disimpan di mana ya. Tapi shortcutnya Ctrl Y. Ya bisa kita pilih paragraf terakhir. Kedua paragraf terakhir ini kita set ke basic paragraph. Oke, ini kita tutup. Nah, ini satu lagi tadi settingnya untuk space before column gitu namanya. Space before split. Nah, ini mengatur jarak antara paragraf yang dikasih style tadi dengan paragraf sebelumnya. Ini yang sebelum split. Kita tambahkan di sini ya, ini. Jadi dia nambah di sini. Kemudian yang after itu di bawah sini. Karena tadi kita punya space in that spacingnya 2 cm, berarti harus lebih dari 2 cm kalau kita mau menambahkan. Ya, dia. Lihat ini dia bergeser. Jadi kelebihannya ya masing-masing. Jadi kalau ini lebih kalau yang pertama, setting pertama kita bisa lebih fleksibel. Kita bisa atur ya secara bebas. Seperti tadi, misal ini 2 kolom. Dan untuk yang bawahnya lagi misal kita buat 1 kolom. Jadi sangat fleksibel karena kita tinggal mengatur ukuran text boxnya ya. Kalau yang ini kita lebih terstruktur karena kita langsung mengatur dari settingan paragraph style. Kalau kita mau merubah misal dari 2 kolom, 3 kolom ke 2 kolom, langsung saja dari sini dan dia otomatis berpengaruh pada teks tanpa perlu pengaturan kotak teks. Jadi ini semua ada kelebihan kekurangannya. Silakan Anda pakai mana yang kira-kira sesuai dengan project yang akan Anda pakai. Mungkin kita tambahkan dulu spacingnya ya. Oke, saya kira cukup sekian. Oke, terima kasih.